Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberikan tema yaitu taat atau nekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 29 merupakan sepenggal cerita tentang para rasul ditangkap dan diperhadapkan di mahkamah agama. Di sana mereka diadili, dan dengan keras para mahkamah agama melarang mereka untuk melakukan penginjilan, memberitakan Injil keselamatan tentang Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari tahu jawaban mereka ialah terdapat di ayat 29 mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita mengira bahwa mereka nekat. Para rasul pada saat itu mau mencari mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, janganlah kita salah memiliki perspektif atau rasul itu nekat atau cari mati. Melainkan di sini menekankan bahwa para rasul yaitu taat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Yunani kata taat ialah peitarseo, yang memiliki dua kata gabungan, yaitu peito yang berarti mempercayai, dan archon yaitu pemimpin atau penguasa, yang berarti peitarseo ialah taat kepada penguasa. Di dalam kalangan bangsa Yahudi, imam besar atau dikenal sebagai Sanhedrin pada saat itu merupakan penguasa tertinggi pada zamannya. Sanhedrin dianggap oleh bangsa Israel ialah sebagai representatif Allah atau sebagai perwakilan dari Allah itu sendiri. Tetapi di sini para murid memiliki pengertian yang benar siapa penguasa itu sendiri, sehingga mereka lebih memilih kepada taat yang sesuai dengan dalam bahasa Yunani-nya yaitu peitarseo, taat kepada penguasa. Kalau kita melihat di sini, itu kita bertanya, kalau memang betul mereka taat kepada penguasa, kenapa para rasul tidak mengindahkan larangan yang diberikan oleh para mahkamah agama sebagai penguasa tertinggi pada zamannya? Di sini para murid memiliki pengertian yang benar tentang kepada siapa mereka harus taat. Mereka merasa bahwa tidak perlu taat kepada perwakilan Allah yang tidak memegang perintah Tuhan, melainkan mereka taat kepada Allah itu sendiri yang sebagai penguasa tertinggi, baik di surga maupun di bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan ini, saya mau tarik aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai saat ini. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang tidak taat terhadap perintah Tuhan.
Mereka lebih mementingkan apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang keinginan daging mereka dan nafsu mereka. Sehingga itulah yang membawa mereka kepada kehancuran nantinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar melalui para rasul yang taat kepada Allah. Tentunya taat kepada Allah yang dilakukan oleh para murid pada saat itu karena mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan. Banyak sekarang orang Kristen tidak taat. Sekarang pemerintah memberikan aturan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Tapi kebanyakan secara khusus orang percaya saat ini tidak taat terhadap aturan itu. Lebih mementingkan hawa nafsu kedagingan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang beriman, tetapi Tuhan menempatkan dan menaruh dalam hati kita sebuah hikmat. Sehingga kita boleh membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taat kepada Allah adalah merupakan kewajiban umat percaya yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekarang umat percaya pergi jalan-jalan, pergi berkumpul tidak jelas. Bahkan pun banyak sekarang orang percaya yang sedang demo, kenapa gereja ditutup, kenapa peribadatan di gereja dilarang. Sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sudah menaruh hikmat kepada umat percaya untuk mengerti. Allah ingin memberikan suatu kesadaran bagi kita bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak ditentukan di mana engkau berada, tetapi dimanapun engkau berada, asalkan hatimu untuk Tuhan, maka engkau bisa melakukan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekarang orang Kristen nekat melakukan hal-hal yang membuat dia mati, membuat dia celaka. Memang antara nekat dan taat itu beda tipis. Kalau taat dialah melakukan apa yang orang lain katakan, misalkan Tuhan. Tetapi kalau nekat ialah melakukan apa yang kata hati kita katakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari bahwa taat tentu ada unsur nekatnya, tetapi nekat belum tentu ada unsur taatnya. Jadi saudara-saudara, kita harus memilih sekarang sebagai umat percaya yang memiliki hikmat dari Allah. Mau taat atau mau nekat. Taat sudah tentu memiliki unsur nekat, tetapi nekat belum tentu taat. Demikian perenungan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.